Berlatar di salah satu negara Asia bagian timur ketika kerusuhan ini meresahkan masyarakat, kisah diawali dengan memperlihatkan kantor bernama Geng Buaya. Ini bosnya, di mana dia komplain diketahui telah meludah sembarangan dan tepat mengenai beberapa warga sipil Hawaii. Ya. Setelah menghajar dan meludahi salah satu petugas yang menangkapnya, polisi, di mana beliau langsung dikejutkan dengan menggilangnya mobil mereka dan itulah muncul beberapa orang yang merupakan komplotan dari geng paling tersebut adalah memakai setelan rapi seperti jas, dasi, topi tinggi dan saat bos geng boy akan kabur, salah satu pria pun melemparkan sebuah dilanjut dengan aksi brutal yang ditampilkan si bos gangster tersebut yang berjarak lalu diakhiri dengan membunuh si wanita tanpa rasa kasihan sedikit. Hukum sadis ditakuti menggunakan kapak sebagai senjata ikonik dan satu gangster paling berbahaya saat itu yakni Jeng Kapak. Dan inilah Kungfu Hustle. Free gangster dan sebagian yang lainnya membentuk gangster sendiri, beberapa orang Norasi bisa hidup tenang, tentram, dan damai dengan menjalani aktivitas secara normal. Yang tinggal di rumah kontrakan yang dimiliki oleh pasangan ibu dan beberapa juragan yang memiliki komplek babi, ini ibu pemuknya, beliau sudah yang halus dari seorang tukang roti satu-satunya di komplek tersebut, dilanjut Jack Taylor seorang si tukang jahit, yang kebetulan di situ ada wanita, bahkan sering tak sengaja mencium bapak juragan, tak sengaja, loh. Untuk urusan air dan mandi, para warga pun harus mengantri gilirannya di masjid sebagai seorang tukang cukur pun mengeluhkan tentang air yang habis untuk bawah dan mengeluh balik tentang mereka semua yang sering telat bayar sewa kos. Ada betul ke wine in a complaining. Purka tekal melihat bekas lipstick di pipi Bapak Juragan di mana beliau dibawa ke kamtai 3. Kuhoi. Deta yang bernama Sing, ini pematupnya yang ternyata tidak geng kapak, di mana dia dan adik-adiknya yang bernama Bum Bum pun berpura-pura mengintimidasinya dengan tato kapak yang terdapat pada tete berumrah si tampan. Karena si Bum Bum tertidur saat beraksi, Sing pun menyebutinya perihal pemerasan terhadap si tampan, di mana Sing menantang sak warga komplek babi bukanlah warga biasa yang sembarangan. Nah, itu oke, Blasens. Tim menggunakan senda jepit, di mana Sing yang berambisi menjadi anggota geng kapak pun bermimi, yang secara kebetulan muncul geng kapak asli yang dinar sebut. Karena kesal kepalanya terkena dinamis itu membuatnya langsung terlempar dan nyangsan di tong sampah, di mana tingkat kepada para anggota yang lain. Jumlah anggota yang tidak main-main serta kapak yang siap menghantam kepala siapa tempat tersebut hanya untuk mencari tahu siapa orang yang telah melempar dinamit pada, di mana si bos geng kapak yang mulai murka pun langsung menancam akan membak ada yang mau buka suara, dan seorang kuli panggul pun akhirnya turun tangan di mana teman-teman semua yang ada di rumah akan dimiliki oleh si mas-mas kuli ini, di mana dia ternyata adalah seorang pun menendang semua anggota geng kapak sampai benar-benar tak berdaya. Ketika situasi semakin chaos saat berbiasa, yakni si Taylor atau si tukang jahit yang sedikit kualita wenangan besi yang memiliki bogeman super kuat yang mampu membuat siapapun termen. Dan terakhir, muncullah sang penjuru, di mana mereka bertiga sebenarnya adalah para legenda yang sangat unggul peringkat di komplek babi ini. Ikat di markas geng kapak di mana saat mereka akan dibunuh, Sing ternyata menyimpan ikatan dari borgol dengan kecepatan sepersekian detik yang akhirnya seperti Sing, sehingga beliau akhirnya melepaskan mereka berdua yang siapa tinggal. Thank you so much. Yakni menjadi orang jahat atau menjadi anggota geng kapaknya justru membuat hidup mereka berdua semakin susah, yang bukannya semakin ditekan dari seorang pria kantoran berkacamata yang meledek mereka berdua. Saat Bom Bom bertanya, memangnya kakak Sing bisa kungfu? Dengan dulu saat dirinya masih kecil ada seorang pengemis penjual buku bela diri berita. Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan memiliki aliran ciarna ada. Entah cuma teknik marketing supaya buku usang cepat laku atau memang yang polos pun bela-belain memberikan semua uang tabungannya waktu itu, di mana dia mentekannya kepada beberapa anak Badung yang sedang mengganggu seorang gadis bisu dan justru dikeroyok rame-rame dan dikencingi oleh anak-anak Badung tersebut. Idiots! And that mute. Kejadian itu pula lah yang membuat pengalaman tersebut membuat menjadi sadar bahwa dengan menjadi seorang oleh semua orang dan untuk merealisasikan itu mereka berdua pun mencoba membayar yang pada akhirnya Sing dan Bom Bom hanya bisa balik ke komplek babi di mana si ibu juragan justru marah kepada si kuli si tukang justru akan memancing lebih banyak teror dari para gangster yang si anak yang pada kejadian tadi sempat akan dibakar. Thank you. Ketidakpekaan si Bujuragan pun mendapat kecaman dari seluruh penghuni komplek kiranya teriak agar mereka semua diam yang teriakan atau furu bersuara yang dihasisi komplek katorekan, bahkan sebuah gelas pun hampir pecah oleh karena pecah.
Tanpa beliau sadari, atas kejadian kemarin, di mana aksi mereka justru berakhir mengenaskan, berhasil, yang justru membuat mereka berdua ketahuan saat hanya dagang pispot, Justru Singlah yang harus ketiban sial ketika dirinya dicium oleh kobra Tapetun pun mengejar si Sing yang dari sini, mereka berdua terlibat kejar-kejaran di dekat Sumaker. Selesai dengan kesialan hari ini, Sing pun harus menderita sendirian bersama Bom-Bom, di mana Sing yang mengalami beberapa rasa sakit pun mencomangannya sendiri, di mana kita semua akan dibuat terkejut ketika melihat Sing mampu tanpa dia sadari, hal itu berhasil membuatnya sembuh dengan cepat. Entah disadari atau tidak, Sing memiliki regenerasi pada dalam tubuhnya bisa memulihkan diri sendiri, yang hal itu menjatang hal tersebut. Sementara itu kita akan dibawa ke markas geng kapak di mana jalan kepada komplek babi, di mana pada dasarnya yang dorong ini adalah para pemusik. Dikasih asisten bos mengatakan bahwa mereka lah yang terbaik. Dua pemusik ini pun ada satu pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pendekar karena dedikasinya kepada kungfu membuat dia akhirnya gila, dan sekarang kejahatan yang sangat buruk. Di komplek babi ketiga pendekar yang sudah takut akan menimbulkan kericuhan yang lebih buruk, sehingga mereka memut pergi ke tujuan mereka masing-masing. Ken akan melihat si pemusik sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya, diam-diam tanpa dia sadari, setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik yang mampu memotong apapun sampai-sampai membuat si kulit tewas. Bersamaan untuk membunuhnya juga, namun si penjahit yang sudah menyadari akan kedatangan seorang laki, di mana si pemusik tersebut memiliki sebuah kuku tajam layaknya Wolverine. Dan saat eksekusi, kita akan melihat alunan kecapinya tajam yang divisualisasikan seperti sebuah pedang, hingga membuat apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat 6 penjuru yang langsung menjurunya ternyata tetap tak mampu melawan gelombang tajam milik kedua pendekar tersebut tangannya. Dan di detik-detik eksekusi, di mana teriakan beliau kali ini sangat-sangatlah kuat melebihi gelombang suara. Ada pendekar lain di komplek babi ini dan saat akan dihampiri, tiba. Ya, tanpa terlihat kedua, di mana saat kedua pemusik ini melakukan serangan, justru mereka ayo. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun berencana untuk mengeluarkan jurus undercut yang lebih ekstrim yang divisualisasikan dengan pasukan mayat berpedang, dimudahkan kemampuan sebenarnya yang membuat kedua pemusik ini langsung berlucut. Dia datang ke sana untuk menonton, dia pun harus kena mental tatkala si ibu dan si bapak jurasinya, dan mengancam akan meremukkan tulang dia jika geng kapak berani dan tiga pendekar yang baik hati pun membuat si ibu dan bapak juragan bersedih oleh karena walaupun mereka berdua ini adalah ahli bela diri yang sangat hebat, Bapak Di, dan hari ini mereka melanggar janji tersebut hanya untuk melindungi seran. Situasinya sudah benar-benar tidak aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi datang. Angkesing dan Bom-Bom yang tengah dibully oleh pria kantoran berkacamata di mana saat bisa lagi akan menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis kecil yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Dan karena saat itu si gadis belum sempat berterima kasih, dia pun masih swing, sehingga ketika sekarang mereka berdua bertemu, si gadis pun berniat untuk Sing yang semakin kesal karena teringat masa lalu yang menyakitkan pun mengusir Bom-Bom. Tiba-tiba ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam. Asisten memberikannya uang dan menjadikannya anggota geng kapak. Lantas tiba orang harus membuktikan apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari mereka. Sebuah rumah sakit yang dihuni oleh para penjahat gila tingkat ekstrim, di mana dia ada di ujung gedung rumah sakit ini. Dalam, Sing langsung dikejutkan dengan kemunculan badai awan hitam yang menandakan, tapi meski begitu, Sing tetap masuk ke dalam dan mencoba untuk membuktikan. Dan ketika darah membanjiri lorong tersebut layaknya scene pada adegan film Shining yang meniru scene tersebut. Kodok yang memenuhi depan sel tersebut entah apa penyebabnya, tapi kuncinya, dan ya, inilah pembunuh nomor satu yang sempat diceritakan Om digadang-gadang sebagai pendekar sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia tinggi dan sengaja menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena memberikan perlawanan menarik di dunia ini. Dan jika memang ada ahli bela diri yang sangat taruh sejati, maka The Beast pasti sudah keluar sejak lama dari rumah sakitnya, sudah keluar sendiri tanpa bantuan dari siapapun, dan dengan pelan-pelan pun membuat geng kapak ragu jika dialah The Beast. Sang pemat The Beast diminta untuk menunjukkan sedikit kemampuannya, bukan tidak percaya, dan apa jawaban The Beast? You fools are not worth it. Karena didesak si bos, Sing pun terpaksa harus turun tangan langsung untuk memuji seberapa namanya. Sing pun dengan PDD mengancam akan membogam babak The Beast. Saat itulah salah satu anggota dengan berani meninjau aja cepat oleh The Beast sendiri, di mana mereka semua langsung dibuat oloho ketika melihat teperatuknya yang dengan kedua jarinya, The Beast bisa menangkap peluru tersebut. Dia benar-benar the real The Beast sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepada tiba-tiba.
Dan dua bela diri dari aura atau yang memang hanya bisa dirasakan oleh para alis. Di mana kedua pelegar itu ternyata adalah si ibu dan bapak juragan yang memang juga bis. Dan saat yang mereka bertarung, tiba-tiba that was much better, but you are still lacking. Akhirnya dimulai di mana dia bisa memiliki titel pemburu nomor satu ternyata bukan hanya iri karena kedua juragan ini sama sekali tidak dirasakan oleh beliau, dan justru percepatan yang dilayakkan oleh The Beast ini. Dari sini situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat beradrenal. Dekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan The Beast, di mana misalkan kewalahan, Leman tidak ada yang spesial dengan jurusnya, tapi kecepatannya. Ikali nyaris cedera dengan setiap serangan yang diberikannya. Dan seperti yang tadi kecepatan adalah segalanya, ternyata hal itu benar-benar diterapkan oleh beliau ibu juragan pun tak mampu menumbangkan The Beast, dan masih tetap berdiri. Juragan pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, yapannya, di mana bel tersebut akan menambah damage teriakan singanya, sehingga tingkat kerusakannya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dan bukan hanya jago kung culas di mana saat dia mengaku kalah, The Beast diam-diam mengeluarkan sehingga mereka bertiga saling memuji satu sama lain tanpa ada yang bisa bergerak. I will speed it up. Saat itulah si bos berinisiatif untuk membantu liberasi yang dijogrok-jogrok atau ditoyor-toyor pun justru menjadi emosi dan pemukul The Beast dengan sebatang kayu. Yang baik yang tak tega melihat orang lain menderita di mana tindakannya tersebut mencerbia karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun karena terima Singh sebagai orang biasa-biasa pun harus terkena pukulan serius dari The Beast, dia masih sempat membalas pukulan menggunakan sebatang kayu kecil. Wow, Yap, dua juragan beserta tubuh si Singh, di mana si bos geng kapak yang terus demi menjadi pemimpin geng kapak yang baru. Pada momen ini kita akhirnya mengetahui tentang siapa jati diri Singh kemunculannya. Singh dengan segala komedinya pun ternyata sudah menunjukkan bukanlah pria biasa. Di antaranya saat masih kecil ketika si pengemis mempunyai aliran chi yang berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata kata-kata beliau telah memiliki aura seorang pendekar, hanya saja belum terbuka potensinya. Komedi yang diselipkannya tanya hal itu sebagai sebuah simbol bahwa Singh menyadari hal itu dan hanya muncul ketika dirinya berada dalam situasi terdesak. Penting besi gardu listrik, hal itu faktanya sangat mustahil dilakukan oleh orang bat aliran chi yang membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa beregenerasi. Buatan dilayangkan oleh The Beast berkali-kali, secara tak sengaja membuat potensi otak menjadi 100% mungkin kalau di film Lucima, yang pada itu perubahan drastis, yang membuatnya bisa menjangkau seluruh potenatu dari sejuta kemungkinan orang yang bisa menguasai berbagai jurus dengan kecepatan. Pasukan geng kapak di mana Singh yang sudah pulih pun mempersilahkan kedua juragan untuk sendirian. Krini mengakui bahwa Singh adalah yang nomor satu, sang ahli 200-an anggota geng kapak bukan sesuatu hal yang besar bagi seorang Singh yang sekarang itu semacam ilmu yang didapat berdasarkan pengalaman kerohanian atau kebatinan sudah muncul begitu saja dalam kepala. Singh yang sama sekali tidak pernah mempelajari pun tiba-tiba berubah menjadi sosok baru yang sangat pro, memiliki kecepatan layaknya Silver Quick hingga mampu melihat semua orang yang pernah belajar, dan kekuatan tubuh yang super strength yang membuat Nagorer, kini saatnya Singh harus berhadapan dengan The Beast yang dari rela wow sama sekali acah. Lantas dipukul beliau sampai terang sampai menapakkan tangannya ke permukaan tanah. Dan apakah kalian ingat dengan itu? Ya, hal itu ternyata bukan tanpa alasan, karena The Beast sudah berjurus kodok mati menahan nafsu, yang membuat tubuhnya bermutasi layaknya kodok dan ototnya menjadi sangat kuat sekuat otot bancet, dan memiliki kekuatan Si pulsi ketika berbalik membuat Singh mulai kewalahan, di mana lompatannya benar-benar sampai membuat Singh terlempar jauh ke atas langit. Singh akhirnya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang subuhu yang telah dipelajarinya waktu kecil, dan dengan bantuan seekor burung elang divisualisasikan dengan munculnya sosok Buddha yang terbentuk dari awan, Jakti Buddha. Inilah jurus dalam Dan untuk terakhir kalinya deborkan senjata rahasianya, di mana kali ini Beast benar-benar mengalami apa yang menggunakan telapak saktinya yang diarahkan tepat ke samping babak muka atau wajah si bisa-bisa kepala The Beast langsung hancur tak tersisa, seperti gedung kontak. Saat The Beast bertanya, aku bisa mengajarimu. Dan pada titik ini, akhirnya dong Puan Singh, yang pada akhirnya The Beast bersujud sambil termehemru. Master.